Ya, kalau kita belum bisa nyambut Ramadan dengan baik, maka semoga kita semuanya bisa berpisah dengan Ramadan dengan baik. Itu motivasi kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya kuda itu kalau kuda itu pacuan, itu kalau sudah mau finish, mau garis-garis akhir, maka kuda itu akan mengerahkan kemampuannya secepat mungkin, sekencang mungkin, dia habis-habisan. Kenapa? Sudah mendekati finish. Begitu juga kita semuanya, udah dekat finish ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita semuanya menjadi orang yang beruntung dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ada 4 amalan yang berhubungan dengan hari raya. Yang pertama, takbiran, zakat fitrah, salat id, dan menggunakan pakaian baru. Yang pertama, takbiran sunnah. Jadi mulai malam ba'dal maghrib terbenam matahari, kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sama selanjutnya Allahu Akbar kabira. Nanti kalau ada waktu nanti kita akan buat fikih tentang takbiran tersendiri nanti insyaallah. Ya, nanti kita buat kajian YouTube fikih tentang takbiran tersendiri. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah salat Idul Fitri. Nah, Anda jangan khawatir, jangan bingung, Habib di masa pandemi corona ini gimana dengan Habib di masa pandemi corona ini gimana dengan sholat id kita? Dan sholat idnya itu gimana? Nah, apakah kita sholat id di masjid, kan kadang masjid ditutup? Anda jangan bingung dengan sholat id. Sholat id itu kalau Anda kerjakan seperti sholat duha 2 rakaat biasa itu udah sah. Nah, saya ditanya, Habib apa syarat sholat id dikerjakan di rumah? Saya jawab, ya ngadep kiblat. Nggak ngadep kiblat tidak sah. Tadi di masjid nggak ngadep kiblat tidak sah. Nah, maksudnya gini, jadi jangan bingung Anda, tidak ada masalah. Anda kalau bisa sholat di masjid bagus. Kebetulan nggak bisa sholat di masjid, ya Anda sholatnya kerjakan ada di rumah, gitu aja, cukup. Itu aja, itu yang harus kita kerjakan itu. Jadi jangan usah was-was, pokoknya Anda kerjakan sholat id. Mau takbirnya 7 kali, 5 kali, Anda pakai silakan. Mau pakai khutbah id kalau sendiri tidak usah. Mau khutbahin siapa? Maksud mau khutbah dengan dirinya sendiri kan nggak mungkin. Ya udah, Anda laksanakan sholat id sendiri ada di rumah. Insya Allah itu sudah cukup, sholat id Anda sah. Kemudian pakai baju yang terbaik, pakai baju wangi-wangian khususnya untuk laki-laki. Anda beli parfum, Anda beli pakaian yang baru tapi yang sopan boleh. Untuk perempuan kalau ketika hari raya pakai pakaian yang bagus boleh, tapi jangan niat mencari perhatian lawan jenis. Nah, nggak boleh. Dan juga perempuan juga hukumnya pakai parfum itu kalau sampai tercium aromanya dengan laki-laki yang bukan mahram menimbulkan fitnah, itu mohon maaf, dalam redaksi hadis dikatakan fahiya zaniyah, maka dia dianggap telah berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati untuk perempuan sholat id. Nanti akan kita bahas sendiri tentang bagaimana menyambut hari raya, insyaallah ada kajian khusus tersendiri. Nah, tentang berhubungan dengan masalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah yang wajib dari 4 ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu mengeluarkan makanan pokok di daerah setempat dengan ukuran tertentu, 1 sok. Sok itu 4 tangkupan tangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi 1 tangkupan tangan begini Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya 1 mud. 4 mud namanya 1 sok. Kapan dibayarkannya? Mulai wajib membayarkan ketika terbenam matahari. Malam 1 Syawal itu mulai wajib. Sekarang belum lebaran, Beb, saya bayar sekarang boleh? Boleh. Enggak apa-apa. Walaupun nggak wajib boleh. Cuma Anda harus tahu ada sedikit konsekuensi. Kalau sampai orang yang menerima harta Anda di malam hari raya tiba-tiba misalkan dia dapat kuis, dapat duit 1 miliar, kan bukan orang yang berhak menerima zakat lagi kan di malam hari raya, maka zakatnya Anda kepada dia tidak sah.
Jadi sebaiknya tetap dibayarkan di malam Idul Fitri. Tapi kalau ada hajat, memang ini Habib, ini kecil kemungkinannya Habib nih dapat rezeki nomplok, warisan nggak mungkin dapat dia. Dan dia sekarang ini mungkin sudah memerlukan beras, Anda kasih sekarang nggak ada masalah. Kenapa? Anda memperhatikan kemaslahatan sang penerima zakat, yaitu fakir miskin, itu penting. Dan setelah itu dasar wajib zakat fitrah itu hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau itu satu sok dari tamr, satu sok itu satu sok gandum atau satu sok kurma, setiap orang yang muslim kemudian ataupun budak tetap wajib, laki perempuan semuanya tetap wajib. Intinya zakat fitrah itu wajib untuk orang yang pertama, syaratnya ya, ada syaratnya itu berhubungan dengan masalah kemampuan, ada syaratnya itu berhubungan dengan masalah waktu. Jadi Anda mau ngaji tentang zakat fitrah, dua syarat ini Anda pahami. Ada syarat berhubungan dengan masalah kemampuan, ada syarat juga berhubungan dengan masalah waktu. Syarat kemampuan itu gimana? Anda malam itu adalah orang yang mampu. Mampu dalam kategori pembahasan zakat fitrah itu beda dengan mampu di bab yang lainnya nanti. Mampu dalam ukuran kewajiban zakat fitrah adalah Anda punya kebutuhan hidup untuk malam hari raya dan hari raya, itu mampu Anda. Jadi kadang-kala orang fakir miskin wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena malam itu dia jadi mampu. Sehari-hari dia miskin, malam hari raya zakat fitrah dia tiba-tiba dapat kiriman beras 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, total 100 kilo. Cukup tidak untuk makan sehari semalam? Sisa bukan cukup lagi. Nah, dia ketika itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Pokoknya kalau udah sisa dari kebutuhannya dia wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah, sekalipun dia itu orang fakir miskin, ya. Begitu. Jadi hampir-hampir kalau zakat fitrah nggak ada yang luput ini. Hampir-hampir tiap orang kena itu. Jadi orang yang menerima zakat pun dia sah, dia dikasih zakat sah, dia fakir miskin. Cuma ketika dia punya berlimpah hingga akhirnya dia mampu, maka dia kemudian wajib untuk membayarkan zakat, gitu. Bisa dipahami ya ini ya? Bisa dipahami ya, insyaallah. Kemudian setelah itu, jadi seukuran kemampuan itu. Jadi siapapun juga, saya rasa sekarang ini rata-rata banyak orang yang mampu sekarang ini. Hampir banyak orang yang bisa dikatakan dia mampu untuk membayarkan zakat saat ini, begitu. Kemudian setelah itu, untuk orang yang dari ukurannya waktu, yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang mengalami Ramadan juga mengalami Syawal. Saya ingat-ingat ya, mengalami Ramadan dan juga mengalami bulan Syawal. Ini orang yang dia itu wajib bayar zakat fitrah. Ada bapak tua lahir, bapak tua lahir, dan bapak tua mati ba'da isya malam takbiran, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Habib ada bayi lahirnya malam Lebaran, nggak wajib zakat. Kenapa? Nggak ketemu Ramadan. Habib ada bayi lahir sore meninggal isya, wajib. Ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Jadi semua yang ketemu Ramadan, ketemu Syawal, maka wajib untuk kita membayarkan zakatnya dia. Gitu. Lalu bayi gimana, Beb? Yang membayarkan adalah keluarganya atau orang yang wajib menafkahinya. Kalau bayi berarti bapaknya, ya. Kemudian, Habib, berapa ukuran zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah mayoritas makanan pokok mayoritas penduduk setempat. Makanan pokok mayoritas penduduk setempat. Berarti kalau kita makanan pokoknya apa? Beras kan? Makanan pokoknya itu beras, berarti kita mengeluarkan beras. Berapa berasnya itu? 2,75 kilo. Cuma genepin aja 3 kilo. Anda masuk bisa beli beras 2,75 kilo? Kan tak mungkin. Genepkan aja 3 kilo, begitu. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah udah lihat ya. Jadi kalau teman-teman bawa buka PDF-nya lebih enak. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Waktunya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika satu waktu wajib kapan? Ketika dia sudah masuk ke Syawal. Artinya terbenam matahari terakhir Ramadan, berarti malam takbiran wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Itu waktu wajib.
Ada waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Kapan? Dari awal Ramadan membayar zakat sudah boleh. Ada lagi waktu fadilah. Kapan waktu fadilah? Itu setelah terbit fajar. Jadi setelah masuk waktu subuh hari raya sampai sholat id. Ini waktu paling utama untuk bayar zakat. Cuma susah ini. Dari sholat subuh ke sholat id itu jeda waktunya kan singkat. Suruh nyari fakir miskin, susah ini. Jadi kalau Anda bisa bagus. Kalau Anda tidak bisa, nggak ada masalah. Yang penting Anda mungkin bisa malam hari rayanya bisa, atau sebelumnya sorenya itu juga nggak ada masalah. Kemudian setelah itu haram. Haram kapan? Kalau sudah lebaran sampai maghrib belum dibayar, itu haram. Tapi tetap wajib untuk membayarkan zakat fitrah gitu. Harus jelas. Syarat sah zakat fitrah. Ini syarat sahnya zakat fitrah. Syarat sahnya zakat fitrah itu yang pertama adalah niat. Niat itu wajib di dalam hati. Dan melafatkannya itu hukumnya adalah sunnah. Dalam mazhab Syafi'i melafatkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Tapi dalam hati itu wajib. Gimana niatnya? Nggak harus megang beras ya. Saya ingatkan lagi, nggak harus megang beras. Anda baca, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Itu untuk pribadi Anda. Kalau saya niat zakat fitrah untuk diri saya dengan bahasa Indonesia, cukup. Anda misalkan niatkan untuk orang lain. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zaujati fulanah lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fulanah lillahi ta'ala, bisa. Dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah. Nah, niat itu melafatkannya hukumnya sunnah. Yang penting hati Anda niat dan tidak harus sambil memegang beras. Tidak harus sambil memegang beras gitu. Jadi orang tua niatkan istrinya boleh, beb, suami boleh. Niatkan anaknya boleh, boleh jika anaknya belum balik. Kalau anaknya sudah balik gimana? Boleh Anda mengeluarkan beras, Anda niatin, tapi seizin anak. Saya zakatkan ya nak ya, kamu ya sekalian ya, bapak niatkan sekalian, bapak serahkan sekalian. Oh ya pak, silakan, boleh. Atau Anda serahkan berasnya. Nah ini niati sendiri nak, bapak tuntun, bapak ajarin. Sambil Anda buka PDF-nya ini ya. Nah, Anda ajarin, boleh, nggak ada masalah. Gitu. Beb, kapan niatnya? Kalau Anda sudah misah beras untuk zakat Anda niatin cukup. Kalau Anda ngasihkan ke fakir miskin sendiri, mau Anda niatinnya double boleh. Anda bisa Anda niatin, ngasihkan Anda niatin boleh. Tapi kalau Anda itu lewat wakil panitia, maka Anda pasrahkan niat Anda kepada panitia juga boleh, nggak ada masalah. Gitu. Kemudian syarat sah zakat fitrah yang kedua adalah menyerahkan zakat kepada orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Yaitu ada 8 golongan yang sudah maklum di surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan itu yang banyak ada saat ini adalah golongan orang fakir dan orang miskin. Nah begitu. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk urusan zakat fitrah. Anda siapapun yang menyaksikan acara ini, Anda mungkin sudah kebelet pengen bertanya ini. Saya mengenakan pertanyaan. Untuk pertanyaan, nih saya sebutin nomornya, Anda WhatsApp aja. Karena kalau nulis di komen juga repot. Kalau udah terlanjur nulis di komen juga bisa nanti sama Mas Rio di WhatsApp-kan ke Mas Juan, di screenshot gitu ya. Jadi Anda WhatsApp ke nomornya Mas Juan. Mas Juan ini adalah admin grup Ngaji Senin. Jadi Anda mau masuk ke grup WhatsApp kami, grup WhatsApp teman-teman yang belajar ngaji bareng juga bisa. Yaitu 0815766666105. 0815766666105. Begitu. Nah, sekarang ini bab terakhir, hal yang perlu diperhatikan untuk urusan zakat. Yang pertama, ini nomor yang 1 dan nomor yang 10. Jadi 1 nih saya terangkan. Zakat fitrah itu boleh diberikan kepada 8 golongan. Fakir, miskin dan lain sebagainya.
boleh nggak diberikan kepada masjid atau kepada kiai ataupun guru ngaji? Biasanya atas nama fisabilillah. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Fisabilillah itu hanya mutlak untuk ghuzzah, untuk orang yang jihad. Hanya beliau yang berjihad itu yang dikasih zakat atas nama fisabilillah. Kalau masjid, pondok, majelis taklim, kiai, guru ngaji atas nama fisabilillah, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Itu ada pendapat yang bilang boleh, Bib. Ada pendapat Imam Al-Qafal. Tapi Anda harus tahu, ulama memberikan banyak catatan terhadap pendapat ini. Pendapat Imam Al-Qafal itu pendapat yang menyelisihi kesepakatan madhab, sehingga banyak ulama mengatakan pendapat ini tidak bisa untuk dipakai. Nah, jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Gini aja dah, lebih maslahat mana sih? Namanya zakat fitrah itu kan agar fakir miskin di malam hari raya tidak kekurangan. Ada kiai guru ngaji punya mobil satu, rumah bagus, duit banyak, Anda kasih zakat, fakir miskin Anda biarin, Anda kasih zakat. Nah, nggak pas kan? Walaupun tetap saya mengatakan guru ngaji itu wajib dimuliakan. Guru ngaji udah mampu, silakan kalau Anda mau memuliakan, nggak ada masalah. Untuk menghargai jasanya dia boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau zakat jangan. Zakat itu Anda serahkan kepada fakir miskin. Gitu. Kalau Anda orang yang mampu, atau Anda guru ngaji yang mampu dan Anda menerima zakat wahai guru ngaji, maka itu bukan hak Anda wahai guru ngaji. Caranya Anda kembalikan, kalau orangnya tersinggung ya Anda simpen, setelah itu Anda serahkan lagi kepada orang yang lebih berhak. Begitu. Jadi kalau ada orang memberikan zakat kepada guru ngaji, maka anggap saja itu menjadikan guru ngaji sebagai wakil untuk menyerahkannya kepada fakir miskin. Bisa dipahami ya? Yang kedua adalah panitia zakat fitrah itu bukan amil. Di Indonesia ini amilnya adalah Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu amilnya di Indonesia ini. Itu amilnya. Nah, selain dari itu, maka itu bukan termasuk kategori amil. Masjid, pondok, LSM buat panitia zakat, bukan amil, itu wakil. Habib, amil sama wakil beda. Kalau panitia zakat itu kan wakil, ditunjuk pemerintah itu amil. Kalau amil itu adalah orang yang ditunjuk sama pemerintah. Dia berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia itu kepanjangan fakir miskin. Mama saya nyerahkan beras ke amil, saya nggak ada tuntutan lagi. Amil yang tanggung jawab, mau sah mau tidak sah, pokoknya saya sudah sah karena sudah dipegang sama amil. Tapi kalau saya menyerahkan zakat ke panitia, ini belum sah. Jadi kalau panitia masjid ini umpama megang berasnya terus tidak beres, berasnya pecah, mungkin tidak disengaja, terus panitia saya ganti aja dah 3 kilo. Yang niatin siapa? Ini ibadah loh, ini harus diniatin loh ya. Dan panitia itu tidak berhak menerima zakat. Panitia umpama kumpul bareng tengah-tenguk sambil ngerokok, dan nanti ngumpul zakat beras fakir miskin separuh bagi panitia, haram itu. Tidak boleh itu seperti itu ya. Saya nggak bilang panitia semua begitu ya, tapi ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kita pernah duduk dengan Badan Amil Zakat Nasional ketika itu untuk memberikan penyuluhan tentang zakat fitrah ketika itu. Banyak sekali problem daripada kepanitiaan yang ada, karena mohon maaf banyak sekali panitia siap berkorban tenaga tapi tidak berkorban waktunya untuk mencari ilmu tentang masalah zakat. Ini yang jadi problem di antara kita seperti itu. Jadi saya ulang lagi, Anda serahkan beras Anda kalau mau ke fakir miskin langsung lebih bagus, dan memang itu jalan yang terbaik. Jadi Anda yakin beras Anda udah sah. Tapi kalau Anda lewat panitia, Anda harus pastikan panitia yang menerima zakat Anda adalah orang yang ngerti tentang hukumnya zakat fitrah. Jadi dia akan mengupayakan zakat Anda itu benar-benar hukumnya sah. Dan salah satu lagi kekurangan panitia semua yang ada ini, itu kalau nerima beras dicampur semua jadi satu. Bapak ini 10 kilo, 1 jadi 1, 5 kilo jadi 1, 3 kilo jadi 1 semuanya.
campur gitu. Apakah dicampur itu boleh atau tidak? Ini yang jadi problem. Saya ngasihkan ke fakir miskin beras yang paling bagus. Saya titipkan ke panitia. Panitia nerima dari banyak orang, ada yang berasnya jelek. Ketika sama panitia dicampur jadi satu, beras saya ke fakir miskin jadinya paling bagus atau sudah nggak bagus? Karena sudah dicampur. Nggak bagus kan? Berarti saya ke fakir miskin, harusnya pahalanya kan sempurna ya. Tuh jadinya pahalanya gimana? Kurang bagus. Kenapa? Karena tadi berasnya itu dicampur. Jadi saran saya, panitia masjid Anda kasih uang sedekah aja. Kasih uang 100.000 suruh beli beras 10 kilo nggak ada masalah. Tapi kalau zakat fitrah Anda pastikan dari tangan Anda ke rumahnya fakir miskin. Itu yang paling afdal menurut saya tata cara penyerahan zakat fitrah. Untuk semua panitia dimanapun Anda berada, Anda harus bisa membuktikan kalau Anda benar-benar mengetahui ilmu zakat fitrah, jadi tidak melenceng dari aturan fikih tentang masalah penyerahan zakat fitrah. Kadang-kadang orang mampu dikasih, dibagi rata satu kampung, yang mampu juga dikasih, haram itu. Haram itu. Jadi panitia tapi malah berdosa ya begitu itu. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Kemudian setelah itu zakat fitrah itu dibagikan ke penduduk daerah di mana kita berada ketika malam 1 Syawal. Malam takbiran kita di mana? Ya di situ zakatnya. Jadi di rumah Solo, ya udah zakat saya di Solo. Saya mudik ya, zakat kamu di tempat kamu mau mudik begitu. Setelah itu seorang ayah boleh niatkan fitrah seluruh keluarga yang wajib dinafkahi sekaligus. Umpama ada satu karung beras isinya 5 kilo. Untuk siapa? Suami, istri, 3 orang anak. 15 kilo ini jadiin satu. Suami niatin buat dirinya, istrinya, dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Boleh. Ya enggak boleh kalau jatah anak yang sudah balik dicampur di situ, tapi anaknya enggak niatin sendiri. Ini yang enggak boleh. Nah, anak balik itu harus kita minta izinnya untuk meniatkan atau anak itu niat sendiri. Kemudian ini keterangan yang terakhir, dan jangan kalau ada yang bertanya nanti kita suruh flashback. Bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan uang? Zakat fitrah dengan uang menurut mazhab Imam Syafi'i itu enggak sah. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah. Saya mau pakai uang Habib, silahkan Anda taklid ke mazhab Imam Abu Hanifah, tapi Anda harus tahu ilmunya. Di mazhabnya Imam Abu Hanifah itu yang namanya zakat tidak boleh dengan beras, harus dengan makanan pokok yang disebutkan di hadis, yaitu gandum atau kurma. Jadi kalau Anda mau ngasih zakat fitrah pakai mazhab Imam Abu Hanifah, adalah zakatnya Anda bayar dengan kurs harga gandum. Dan satu sok di mazhabnya Imam Abu Hanifah itu 3,8 kilo. Jadi kalau Anda mau zakat fitrah dengan uang, silakan harga gandum 3,8 kilo. Berapa itu Anda bayarkan zakatnya. Jangan sampai Anda ketika membayarkan zakat fitrah, Anda pakai nyawang tapi ukurannya beras di mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya zakat Anda menurutnya Imam Abu Hanifah tidak sah, menurut Imam Syafi'i juga nggak sah. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan daripada ulama. Begitu. Silahkan Anda pakai uang boleh, mau pakai mazhab Imam Abu Hanifah silahkan, tapi tadi harga gandum, dan saya menganjurkan tetap menggunakan beras sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita ini kan mazhab Imam Syafi'i, maka kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Karena beras itu mau tidak mau pasti akan dimakan, ya kan? Mau tidak mau pasti akan dimakan, pasti akan dikonsumsi. Begitu. Terus cukup. Ada pertanyaan? Mas Juan sudah ada yang masuk. Untuk yang mau bertanya silakan WhatsApp ke 08157666105. 08157666105 gitu. Yap. Ayo silakan, ada pertanyaan? Monggo. Apa masuk sini Mas? Apa? Pakai mic ya? Ada mic lagi, Cuk? Enggak ada ya? Ini enggak bisa ini, Cuk. Bisa enggak? Ya itu bisa. Ayo silakan Mas. Pertanyaan akan dibacakan. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, jika saya bekerja di perantauan di kapal layar, lalu saya membayar zakat diwakilkan sama istri di rumah, bagaimana Habib? Jadi dia enggak di karena dia di pelayarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang musafir, yang misalkan dia pelayaran atau dia supir bis misalkan, ini umpama kondisi normal ya, supir bis, sehingga malam hari raya itu dia nggak berada di tempat di mana dia tinggal, diwakilkan kepada istrinya boleh atau tidak? Mengikuti pendapat ulama ada yang memperbolehkan, tidak usah khawatir, tidak ada masalah. Jadi mindah zakat itu ada pendapat yang memperbolehkan, walaupun sebaiknya nggak dipindah lebih bagus, tapi mindah zakat itu diperbolehkan. Jadi umpama Anda aslinya misalkan ya katakanlah orang yang ada di daerah pedalaman, saya nggak berani nyebut nama daerah takut yang tersinggung warga daerahnya, tinggal di pedalaman tapi hijrah ke Solo, tinggal di Solo, mapan di Solo, Anda mau zakatnya Anda serahkan ke sana. Kenapa? Anda tinggal di Solo di perumahan, semuanya udah orang kaya, sana banyak orang miskin, Anda niat begitu, itu boleh, nggak ada masalah. Mengikuti pendapat daripada ulama yang memperbolehkan tadi gitu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, Habib mau bertanya, apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada ibu tiri karena beliau kurang mampu, dan bolehkah memberikan zakat fitrah kepada saudara kandung yang kurang mampu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana hukumnya zakat kepada keluarga? Keluarga boleh dikasih zakat atas nama fakir miskin, tapi keluarga yang tidak wajib untuk kita nafkahi. Siapa yang wajib untuk kita nafkahi? Anak yang belum balik, anak yang sudah balik, ibu tirinya itu tinggal sama kita enggak? Kalau kita tinggal sama kita dan kita penuhi kebutuhannya, enggak boleh kita kasih zakat, mampu dia berarti. Tapi misalkan ayah kita udah meninggal, dia pernah nikah sama ayah kita, hidupnya sekarang mengenaskan, walaupun saya enggak menganjurkan zakat, tapi itu udah enggak wajib kita nafkahi, maka boleh untuk kita kasih zakat. Saudara, kakak adik gimana? Kakak adik bukan termasuk yang wajib dinafkahi. Kakak adik, keponakan, paman, bibi, silahkan kalau memang nggak mampu, fakir miskin, Anda kasih zakatnya ke mereka, itu boleh, nggak ada masalah. Itu. Nanya, Beb, abang saya nggak kerja, nggak berpenghasilan, anaknya 5, nggak ada pemasukan sama sekali di pandemi ini. Terus apakah dia tetap bayar zakat? Kalau saya sebagai adiknya bolehkah kasih ke kakak saya? Kakaknya kan? Kalau memang kakak Anda di masa pandemi ini, jadi gini, nggak kerja belum tentu fakir miskin loh ya. Nggak kerja, nggak ada masukan, tapi punya simpanan misalkan 5M, ya bukan fakir miskin itu namanya. Jadi kalau memang fakir miskin, Anda adiknya ngasihin ke kakak, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Apalagi tadi kondisinya ya, mungkin keadaan susah, mungkin kemudian kakaknya itu dalam keadaan tadi itu punya anak banyak, silakan, mungkin lebih afdal Anda kasih ke kakak Anda daripada Anda kasih ke orang lain, begitu. Ya. Pembantu, Beb. Nah, gimana hukumnya pembantu? Pembantu itu ada sama kita kan, jadi tanggungan kita. Kita malah mengeluarkan zakat ke pembantu, bukan kita kasih ke pembantu zakatnya. Zakat fitrah itu pembantu itu sama kita, ya kita kasih, kita bayarkan zakatnya pembantu kita, gitu. Ya, kemudian gimana kalau pembantunya misalkan datang sesekali, datang terus pulang, nah kan sudah terpisah dari kita kan. Kalau memang fakir miskin, kita kasih zakat ke dia, nggak ada masalah. Kalau pembantu tinggal serumah dengan kita, ya kita akan memenuhi tanggungannya dia kan. Maka dia itu, pembantu kita itu zakat, tapi kita yang bayarin zakatnya, begitu. Assalamualaikum, Habib, saya di Amerika, apakah saya di Amerika bayar zakat fitrah pakai uang boleh, Beb? Gini, Anda di Amerika, Anda cari fakir miskin yang muslim ada enggak? Daerah Anda ada, Beb? Ya udah, lebih bagus Anda berikan makanan pokok 3 kilo, itu lebih bagus. Kalau Anda mau pakai uang, ya kurs harga gandum tadi 3,8 kilo tadi senilai dengan itu. Kalau misalnya Anda, Beb, saya repot, Beb, ini saya di Amerika, saya nyari fakir miskin susah setengah mati, nggak ketemu dan lain sebagainya. Ya udah, kalau seperti itu kondisinya, Anda telepon ke keluarga yang di Indonesia,
Anda transfer, suruh belikan beras, suruh mewakili Anda dalam berniat dan menyerahkan pada fakir miskin, itu juga boleh. Gitu. Mau tanya Habib, selama ini saya zakat fitrah di masjid, tidak melalui Basnas. Bagaimana hukumnya zakat saya? Kedua, bagaimana jika kantor Basnas tidak ditemukan di daerah tersebut? Misal saya belum mengetahuinya. Apakah zakat fitrah lebih baik diberikan langsung kepada penerima zakat? Nah, ada Basnas, ada panitia masjid, lebih baik diberikan langsung. Jadi pilihan utama penyerahan zakat itu menyerahkan langsung ke fakir miskin, kita datang ke rumahnya. Itu pilihan utama penyerahan zakat. Mau ada Basnas, mau kantornya depan rumah Anda persis, fakir miskin sampai ke rumah Anda kasihkan sendiri, itu jauh lebih bagus. Begitu. Saya dulu lewat panitia masjid, sah atau enggak? Saya enggak bilang lewat panitia masjid enggak sah lah ya. Kalau benar aturannya sah, enggak benar aturannya ya mohon maaf. Namanya ilmu kan enggak boleh ditutup-tutupin. Apa adanya harus disampaikan. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi? Assalamualaikum Habib, mau tanya, jika zakat fitrah kita niatkan atau untuk orang yang sudah meninggal Habib? Oh nggak bisa dong, kecuali meninggalnya malam hari raya ya. Meninggal malam hari raya belum dizakatin, ya kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan udah meninggal saya mau zakatin, nggak bisa. Anda sedekah aja atas namanya dia, boleh itu. Gitu. Ada lagi? Ini tanya ijab kabulnya yang zakat uang Habib. Sama, nawa itu an ukhrija zakat al-fitri bimalin an nafsi lillahi ta'ala. Saya keluarkan zakat fitrah saya dengan harta karena Allah Ta'ala. Baik bahasa Indonesia boleh ya. Saya niatkan mengeluarkan zakat fitrah saya dengan harta karena Allah Ta'ala. Gitu. Ya, nanti wajib Mas itu dibuat meme niat zakat ya. Ini bagian permemean sosial bagi seluruh rakyat ngaji Senin ini Mas Johan ini. Dan itu masalah zakat. Habib, saya mau tanya, dulu waktu saya sudah balik, saya ingat saya tidak pernah dimintai izin soal perwakilan zakat itu. Nah, itulah problemnya. Bagaimana hukumnya Habib yang saya? Itulah problemnya yang sudah lalu ya, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang Anda sudah tahu hukumnya, Anda sudah tahu ilmunya, Anda jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu. Itu aturan yang berlaku sekarang ini Anda udah belajar ya, anda ikutin. Itulah pentingnya kita ngaji, kenapa? Biar kita semakin lama semakin tahu tata cara pembayaran yang paling tepat dan yang paling benar itu gimana. Orang dulu nganggap nyerahkan zakat langsung itu nggak bagus-bagusnya lewat amil, salah. Kalau Anda tahu itu kerabat Anda, lebih bagus Anda serahkan sendiri. Karena kalau lewat amil itu kan mau kan diratakan nanti untuk orang banyak. Dan kerabat Anda nggak mampu, lebih bagus Anda serahkan sendiri kepada kerabat Anda. Misalnya Anda punya kakak hidupnya melarat beneran, Anda serahkan ke amil, kakak Anda dapat jatahnya mungkin dari amil cuma dikit, padahal Anda kalau menyerahkan langsung ke kakak Anda lebih banyak, serahkan langsung jauh lebih afdal itu daripada lewat amil gitu. Habib ingin bertanya tentang zakat fitrah. Ya. Zakat berupa bahan makanan pokok apa yang dibayarkan untuk takaran satu sok? Dan satu sok setiap hamba itu lebih tepat ke ukuran berapa Beb, agar saya semakin yakin. Iya, jadi zakat fitrah itu kan kata Nabi satu sok. Sok itu 4 tangkupan tangannya Nabi Muhammad. Dikonversi menurut ulama mazhab Syafi'i itu angkanya 2,5 atau 2,75 kilo. Lah ihtiyat aja jaga-jaga 3 kilo. Jaga-jaga 3 kilo. Nah, kemudian saya tuh makanan pokok daerah kita. Makanan pokok kita kan beras. Ya udah, kita kasih beras untuk zakat fitrah kita 3 kilo begitu. Udah, enggak ada lagi. Bersama semua. Mbak, ada pertanyaan yang berbeda. Ini Mas Juan lagi menggali pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan yang masuk. Tadi kayaknya ada yang masuk, ada yang nanya kok di sini. Saya mau nanya gimana caranya berbakti pada orang tua kalau orang tuanya sudah meninggal, Beb. Doakan. Orang tua sudah meninggal didoakan. Yang bab zakat ada enggak?
Misal tinggal di rumah mertua, lebih baik zakat di daerah mertua atau di daerah sendiri tempat guru ngajinya dulu, Beb. Nah, sekarang Anda, ini juga ada lagi nih, Marwan, zakat hasil kebun sawit. Oh, nanti Mas Marwan, Pak Marwan nanti ya, zakat hasil kebun sawit nanti saya jelaskan. Nah, jadi Anda tinggal di rumah mertua, malam hari raya Anda di mana? Di rumah mertua, Beb. Ya udah, kalau gitu Anda serahkan zakat Anda ke fakir miskin di sekitar rumah mertua Anda, itu yang paling afdal. Saya serahkan ke tempat guru ngaji saya dulu, Beb. Ada pendapat memperbolehkan, cuma lebih afdal kalau ke daerah di mana Anda berada ketika malam hari raya, itu jauh lebih bagus begitu. Ada lagi? Ini berkaitan zakat mal, Beb. Ya. Zakat penghasilan dari total gaji saya yang saya dapat setelah dikurangi atau sebelum dikurangi, Beb. Misalnya saya punya tanggungan hutang dalam bulan tersebut 100.000. Mohon jawabannya. Ya, jadi zakat penghasilan itu begini. Zakat mal itu, zakat harta itu saldo yang kita miliki yang dihitung. Nisabnya kalau perak itu kan angka 6 juta, kurang lebih 5,8, katakanlah 6 juta. Anda punya saldo 6 juta terus selama setahun nggak pernah kurang dari 6 juta, kadang naik 10, 12, 20, naik turun lagi 10, nggak pernah turun sampai setahun, maka sisa saldo Anda selama setahun itu kalikan 2,5%. Jadi bukan ngitung dari penghasilan. Kalau Anda mau mengamalkan zakat profesi, silahkan. Di berapa gaji Anda, kurangi kebutuhan Anda, kalikan 2,5%, gitu. Di zakat mal itu patokannya sama saldo, ingetin ya, patokannya sama saldo, gitu. Habib, saat Ramadan ini kan banyak orang yang bertebaran di jalan membawa gerobak. Istilahnya mengharapkan bantuan orang lain. Ya. Apakah dia juga berhak menerima zakat sedangkan mereka kan tidak bermukim? Ya. Banyak orang yang bertebaran minta zakat ya. Gini loh, saya nggak berani mengatakan orang yang di pinggir jalan itu benar-benar mustahik. Belajar aja dah dari pengalaman. Barusan kan ada orang cerita penghasilannya dikit, datangin ke rumahnya, kursinya aja mahal itu. Kan repot itu akhirnya. Jadi saya tetap menganjurkan zakat Anda ke orang yang Anda kenal, kerabat Anda. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Jadi kerabat, tetangga itu utamakan. Anda harus tahu siapa kerabat Anda dan tetangga Anda yang nggak mampu. Itu sasaran zakat Anda. Saya zakatnya banyak, Beb. Itu yang nggak mampu cuma satu orang. Lebih baik Anda kasih banyak ke satu orang, tahun depan dia jadi orang bayar zakat. Kenapa? Karena uang Anda bisa buat untuk modal. Bagus itu. Ini jangan bingung ngasih zakat banyak ke satu orang, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Itu ya. Itu. Habib, saya punya tante dua orang, yang satu belum menikah, yang satu janda. Sama-sama keadaannya fakir Miskin. Apakah saya fakir miskin? Dia bingung antara milih yang mana itu. Yo, dua-duanya dong, jangan pilih salah satu. Oh, ini menimbulkan permusuhan, nanti satu dikasih, satu enggak. Dua-duanya dikasih. Berarti cuma ada 3 kilo, Beb. 1,5. Kasih dua-duanya, sama-sama miskin kok. Sama-sama miskin. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Mama 3, Beb, tantenya. Bagi sekilo. Boleh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, boleh-boleh aja itu. Itu. Ini dari YouTube, Beb. Misalkan zakat fitrah di tempat kita menyediakan beras. Oh, tempat zakat fitrahnya menyediakan beras. Lalu apakah kita harus beli beras di tempat itu dulu Nggak atau harus sendiri? Nggak harus, kita mau beli sendiri, kasih sendiri boleh. Nggak harus beli tempat di mana masjidnya mengadakan panitia begitu. Ada di Instagram, gimana kalau Amil mendapatkan SK dari Basnas. Ini yang kita belum tahu. Kalau memang SK dari Basnas itu benar-benar punya surat kekuatan hukum, maka bisa jadi panitia masjid di situ bisa jadi amil. Masjid itu bisa jadi amil. Tapi kalau tidak punya kekuatan hukum, maka SK dari Basnas itu tidak bisa menjadikan panitia masjid yang mendapatkan menjadi seorang amil begitu.
Mana Mas? Ada lagi? Habib, berarti zakat saya harus dikasih ke alamat yang membutuhkan itu yang besok paginya saya sholat. Oh ini berkaitan dengan pertanyaan mungkin. Apa? Dia tanyanya, Habib, berarti zakat saya harus dikasih ke alamat yang besok paginya saya sholat id. Anda malam hari raya aja, Anda di mana? Malam hari raya Anda di mana? Jadi jangan bingung sama sholat id Anda. Anda kalau orang Solo, sholat idnya misalkan di Karanganyar, ya malam lebaran Anda di Solo, ya orang Solo yang Anda kasih zakat fitrah. Saya kalau biasanya saya sholat idnya pasti di daerah Karanganyar, di markas TNI itu. Saya pasti di sana sholat idnya. Tapi zakat fitrah saya ya ke orang sekitar rumah saya ketika malam hari raya itu mereka yang kita kasih zakat gitu. Ini berkaitan dengan fidyah, Beb. Bagaimana membayar zakat orang tua yang sudah uzur? Zakat atau fidyah? Fidyah. Fidyah itu Anda bayarkan di akhir Ramadan boleh, sekaligus misalkan satu hari kan 8 ons. Anda kalikan 30 atau 29, Anda kumpulkan mungkin satu karung, Anda serahkan ke satu orang fakir miskin boleh. Anda bagi banyak fakir miskin juga diperbolehkan, nggak ada masalah. Tentang masalah fidyah itu begitu. Yang penting yang terima adalah fakir miskin. Dan fidyah itu yang penting di akhir. Jadi jangan Anda, ini kan belum selesai 30 hari, saya bayar sekarang, nggak bisa. Anda kalau membayar fidyah sekarang Anda cuma bisa 20 hari aja. Atau 21 hari yang sudah dilewati. Nah, hari ke-22 nggak bisa. Setelah dilewati harinya baru Anda bisa bayarkan fidyahnya. Habib, ini dari panitia mungkin ya, Habib, dari pertanyaan dari panitia aja. Habib mau bertanya, berapa jumlah yang harus disampaikan kepada orang-orang yang menerima zakat tersebut? Soalnya dulu pernah di masjid saya bingung, itu zakatnya sisa itu loh, malah dijual. Parah ini, fatal ini. Nah, jadi fakir miskin itu dikasih sesuai dengan beras yang ada. Anda panitia masjid sekitar Anda harus punya data dong, mustahik zakat ini ada berapa? Ada 10 orang, dapatnya beras ada berapa? 1000 kilo. Anda kasih 100 kilo per orang, enggak apa-apa. Fakir miskin yang jual bebas. Sekarang kan enggak. Kasih yang miskin dikit-dikit 5 kilo, sisanya dijual untuk kepentingan masjid atau kepentingan apapun juga, haram itu. Hukumnya haram, nggak boleh itu sampai terjadi. Itu haknya fakir miskin loh ya. Anda ingat, zakat fitrah itu haknya fakir miskin. Jangan sampai Anda ngambil haknya fakir miskin. Makanya kalau kita lihat sampai dikatakan salah satu ulama ada yang mengatakan kalau kamu menyaksikan ada satu daerah mayoritas kaum muslimin kok di situ ada fakir miskin, berarti ada orang kaya yang makan zakatnya dia. Ini contohnya. Haknya fakir miskin Anda jual, Anda pakai untuk kepentingan yang lain, haram itu. Nggak boleh sama sekali itu sampai terjadi gitu. Habib mau bertanya, misal di kampung itu fakir miskinnya udah dapat semua, Habib, terus akhirnya dibagi untuk ibaratnya yang ini termasuk kategori kayak gitu, gimana? Mustahik juga ya, seperti dikira-kira gitu loh, betul. Istilahnya yang benar-benar fakir miskin udah dapat, tapi masih sisa akhirnya dibagi di kampung tersebut. Cuma yang kena tetap yang dipandang miskin. Yang benar miskin, nggak ada masalah, boleh aja. Boleh, pokoknya yang penting Anda salurkan ke fakir miskin ini ya begitu. Dan jangan bingung ngasih zakat banyak ke fakir miskin. Tidak apa-apa kasih banyak, memang orang miskin kok. Memang itu zakat itu untuk menyenangkan mereka. Harus 3 kilo, kesian bener ini. Ya sih banyak, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Satu keluarga nerima 10 kilo, 50 kilo, nggak ada masalah. 100 kilo nggak ada masalah fakir miskin nerima. Boleh aja. Gitu. Cuma memang merata lebih bagus, tapi kayak tadi itu. Jadi jangan bingung dengan hasilnya banyak. Jadi kalau umpama suatu daerah itu banyak orang kaya, orang miskin dikit, ya orang miskin dapatnya banyak, sangat masuk akal. Gitu loh. Karena orang yang zakat itu juga banyak begitu. Habib di tempat kerja saya dibagiin zakat oleh bos saya. Bagaimana hukumnya itu, Habib? Dibagi zakat sama bos. Anda orang yang mampu apa enggak? Kalau Anda merasa diri Anda orang yang mampu, maka zakat dari bos itu Anda serahkan lagi ke fakir miskin.
Itu jalan yang paling tepat. Dan bos Anda suruh belajar agama lagi, suruh ngaji lagi bab zakat. Ya ngomongnya yang halus. Ngomong kasar dipecat nanti. Usaha masa corona ngomong kasar sama bos. PHK di depan mata. Gitu. Pertanyaan terakhir. Cara untuk bagi zakat. Udah, nanti lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube. Itu sudah kita terangkan. Ada lagi, Mas Yuhan? Pertanyaan terakhir. Monggo silakan. Ini bagaimana menzakati orang banyak lebih dari 10 keluarga, sama untuk misal panti asuhan yang berhak menerima zakat atau tidak? Jadi orang banyak gitu ya. Satu keluarga ada 10, jadi ada 10 orang. Anda taruh satu karung. Umpama gini, saya kasih contoh. Saya zakat itu saya, istri, anak 3, pembantu 3. Total ada berapa? 8 kali 3 berapa? 24. Beli karung beras isi 25 kilo. Saya netin di karung itu. Pembantu saya suruh net sendiri. Anak masih kecil saya netin saya. Boleh, cukup kasihkan. Itu fakir miskin. Satu karung saya kasihkan ke satu rumah. Boleh, nggak ada masalah. Harus megang nggak, Beb? Ini sekarang orang yang sering tanya, apakah harus megang? Nggak harus megang. Nggak ada masalah. Saya rasa cukup. Insya Allah pertanyaan berikutnya nanti Anda WhatsApp lagi ke Mas Juan, boleh. Jadi kita jawab. Mungkin saya tuh paling senang live Instagram itu sering simpel. Nanti ada waktu-waktu sore tertentu saya akan live Instagram, nanti bisa lihat di Instagram saya. Nanti juga akan kita buat konten khusus ada di YouTube tentang tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi. Insyaallah 10 malam terakhir ini kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Anna laftaha alaina wa alaikum futuhal arifin wa fiqhina yakum fitin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa adina iyyakum ila sabai sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.